Cerita rakyat Maling Kundang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Desa Air Manis. Diapit dua pulau pisang besar dan pisang kecil, kini pantai Air Manis yang terletak di desa tersebut menjadi salah satu destinasi wisata populer di Padang. Inilah pertunjukan drama berjudul Maling Kundang dari kami. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di sebuah desa pesisir pantai yang jauh dari perkotaan di Sumatera Barat, hiduplah satu keluarga miskin yang hidup penuh dengan kesengsaraan. Setiap hari, Ibu Mande berkeliling desa untuk menjual ikan hasil tangkapan suaminya. Hasil dari pedagang itu tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akhirnya, suami Ibu Mande pergi merantau jauh ke kota demi memenuhi kebutuhan istri dan anaknya di desa. Istriku, aku harus pergi sekarang. Kemana suamiku? Apa yang terjadi? Aku harus merantau. Tak ada yang mau membelikan hasil tangkapanku. Kita butuh uang untuk menyambung hidup kita dan Malin. Tapi suamiku, bagaimana dengan aku dan Malin? Bagaimana kita akan bertahan tanpamu di sini? Malin masih butuh sosok ayah. Aku sudah berpikir tentang itu, istriku. Tapi sepertinya tidak ada pilihan lain selain aku harus pergi merantau untuk sementara waktu. Ini semua demi Malin juga. Ini semua demi kehidupan kita. Tapi suamiku, Malin masih kecil. Dia pasti akan mencarimu dan merindukanmu. Aku tahu, aku juga pasti akan merindukannya. Tapi ini yang terbaik untuk kita semua. Kita harus tetap kuat demi masa depan kita dan Malin. Baiklah, jika itu benar membuat keluarga kita lebih baik, aku akan merelakan kepergianmu. Biar aku yang bicara dengan Malin. Besok pasti dia akan mencarimu. Terima kasih, istriku. Aku titip salam untuk Malin yang sedang tidur. Bicaralah kepadanya. Aku akan selalu hadir di mimpinya. Setelah momen perpisahan itu, dengan berat hati, Pak Rohim pun pergi. Ibu Mande hanya bisa memanai kepergian Pak Rohim. Langkah Pak Rohim semakin menjauh, membawa harapan dan beban tanggung jawab untuk mencari nafkah yang lebih baik bagi keluarganya. Bertahun-tahun berlalu, Pak Rohim tak kunjung pulang. Malin tumbuh besar tanpa kehadiran sosok ayah dalam kehidupannya. Ibu Mande kemudian membesarkan Malin seorang diri. Oleh sang ibu, Malin sering dikundang-kundang. Oleh karena itu, sang anak mendapat panggilan baru, Maling Kundang. Bu, kalian tahu kan tetangga sebelah kita, Bu Mande? Benar-benar luar biasa. Ditinggal suami bertahun-tahun, tapi tetap tabah menjalankan tanggung jawabnya dengan kuat. Kasihan sekali Bu Mande, aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya ditinggalkan begitu saja oleh suami. Kabarnya, Pak Rohim pergi merantau karena tidak bisa menjual ikan hasil tangkapannya. Sungguh kasihan sekali. Ku dengar-dengar Pak Rohim tidak balik karena sudah menikah lagi. Astaga, bagaimana seorang suami bisa melakukan hal kejam seperti itu, meninggalkan istri dan anaknya selama bertahun-tahun? Sungguh tragis. Malin pasti merasa kehilangan tanpa kehadiran ayahnya. Iya, tapi lihatlah, Mande menghadapinya dengan begitu tabah. Dia membesarkan Malin seorang diri dengan begitu baik. Betul sekali, Mande sungguh kuat. Aku sering sekali melihat Mande membawa Malin kemana-mana. Setiap melihat Mande, pasti ada Malin di belakangnya. Sepertinya mereka memang tidak bisa dipisahkan. Mungkin itulah sebabnya Malin sering dipanggil Malin Kundang, karena sering dibawa ke sana kemari oleh ibunya. Astaga, aku tidak bisa membayangkan betapa beratnya beban yang harus ia tanggung. Semoga Allah memberinya kekuatan. Amin. Malin tumbuh sebagai anak yang pintar, tapi sedikit nakal. Malin sering mengejar ayam dan memukul mereka dengan sapu. Suatu hari, ketika Malin sedang mengejar ayam, Malin terjatuh dan tangannya terbentur sebuah batu. Luka itu meninggalkan bekas di lengannya. Aduh, tanganku sakit sekali. Bukankah ibu sudah berkata untuk tidak usil lagi dengan ayam tetangga? Maafkan aku, Ibu. Baiklah, sekarang mari kita bersihkan lukamu ini. Tapi, kamu harus berjanji untuk tidak melakukan hal semacam ini lagi. Baik, Ibu. Malin menyesal tidak mendengarkan Ibu. Malam harinya, Malin berbicara dengan ibunya. Ibu, aku sangat kesal dengan ayah. Kenapa ayah tega meninggalkan kita dan tidak pernah pulang? Ayah sangat kejam melakukan hal itu kepada kita. Astaga Malin, apa maksudmu? Semua orang bilang begitu, Ibu, bahwa ayah sudah menikah dengan orang lain dan pergi membuang kita. Jangan dengarkan kata orang lain Malin. Ayah sedang mencari nafkah untuk kita. Kita doakan saja semoga ayahmu sehat selalu. Aku tahu Ibu berbohong. Aku merasa kasihan dengan Ibu.
Bagaimana ayah tega melakukan ini kepada kita, Bu? Maafkan ibu, ini semua salah ibu. Jangan seperti itu, Ibu. Malin tahu semuanya. Bagaimanapun juga, dia tetap ayahmu, Malin. Ayahmu mungkin melakukan kesalahan, tapi ingat Malin, dia tetap ayahmu. Malin hanya ingin melihat ibu bahagia. Malin tidak mau orang-orang berbicara tentang ibu. Ibu mengerti Malin. Malin adalah anak yang baik dan perhatian. Tapi ingatlah bahwa kebahagiaan ibu adalah selalu bersamamu. Ibu ingin Malin berada di sisi ibu selamanya. Malin akan melindungi ibu dari segala hal yang membuat ibu terluka. Terima kasih Malin. Malin adalah sumber kebahagiaan ibu. Melihatmu tumbuh menjadi anak yang baik adalah kebahagiaan ibu yang terbesar. Malin akan selalu berusaha membuat ibu bahagia karena cinta kasih sayang ibu adalah yang terpenting bagi Malin. Cinta dan kasih sayang Malin juga yang memberikan ibu kekuatan untuk terus melangkah. Seiring berjalannya waktu, Malin tumbuh besar menjadi seorang remaja yang sangat mencintai ibunya. Setiap hari, ia melihat betapa keras ibunya bekerja untuk menyediakan kebutuhan keluarga. Malin mulai menyadari bahwa sebagai anak satu-satunya, tanggung jawab besar terletak padanya untuk menjadi tulang punggung keluarga setelah kepergian sang ayah. Ia sadar bahwa mereka tidak bisa selamanya bergantung pada pekerjaan lokal yang terbatas. Malin memiliki tekad kuat untuk membahagiakan ibunya dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi dia dan ibunya. Malin memiliki seorang sahabat bernama Rashid. Suatu hari, ketika istirahat selesai bekerja, Malin dan Rashid mendengar kabar tentang sebuah kapal besar milik seorang saudagar kaya yang sedang berlabuh di pantai air manis. Mereka segera merasa tertarik untuk pergi merantau, merasa bahwa hanya dengan merantaulah mereka bisa merubah nasib. Hei Malin, Hai Rashid, ada apa? apakah kamu sudah mendengar kabar tentang kapal besar milik seorang saudagar kaya yang sedang berlabuh di dekat sini? Iya, aku sudah mendengar kabar tersebut. Lalu ada apa? Adakah manfaatnya bagi kita bahwa kapal itu bersandar di sini? Bukankah kapal-kapal seperti itu sering singgah di sini? Aduh, kamu ini Malin. Maksudmu bagaimana? Kita bisa mendatangi kapal tersebut dan melamar pekerjaan sebagai pekerja di pulau sebelah. Siapa tahu kita diterima bekerja di sana. Aku mendengar gaji di sana jauh lebih besar dibanding gaji kita sekarang. Benarkah yang kau katakan itu, Rashid? Tentu saja, aku ingin pergi ke sana dan melamar pekerjaan di kapal tersebut. Siapa tahu lamaranku diterima dan aku bisa bekerja di sana. Jadi, jika kita bekerja mengikuti kapal tersebut, kita akan merantau. Tentu saja, Malin. Kita harus merantau. Kamu mau ikut? Iya, aku ingin ikut merantau. Aku sudah bosan hidup miskin seperti ini, dan aku ingin merubah nasibku. Kapan kita mulai berangkat? Baik. Bagaimana kalau besok pagi? Baiklah kalau begitu. Tetapi aku harus meminta restu kepada ibuku terlebih dahulu. Mintalah restu kepada ibumu. Siapa tahu berkat restu dari ibu akan membuka rezeki bagimu di perantauan nanti. Baiklah kawan, terima kasih ya. Iya, sama-sama kawan. Setelah itu, Malin pulang ke rumah. Ia segera mencari ibunya untuk meminta restu. Ibu, Iya nak, ada apa? jadi begini Bu. Tadi aku bertemu dengan Rashid. Rashid memberitahuku bahwa ada kapal besar milik saudagar kaya yang sedang berlabuh di dekat sini, Bu. Rashid mengajakku untuk ikut dengan kapal itu dan pergi bekerja di pulau seberang. Katanya gaji bekerja di pulau seberang lebih besar dari gajiku yang sekarang. Tidak, ibu tidak akan mengizinkanmu pergi. Tapi Bu, dengarkan aku dulu. Jika aku bekerja di sana, aku akan mendapat uang yang sangat banyak dan bisa untuk memenuhi kebutuhan kita, Bu. Tetap tidak Malin, kau tak boleh meninggalkan ibu di sini. Malin mohon, Bu, izinkan Malin pergi bekerja di pulau itu. Malin berjanji, Malin akan sering pulang untuk menjenguk ibu di sini. Jika dengan kau bekerja di pulau itu akan membuat hidup kita lebih baik, ibu izinkan kau untuk bekerja di sana. Tapi kau harus janji dengan ibu. Kau tidak boleh melupakan ibu dan tanah kelahiranmu. Terima kasih, Ibu. Aku sungguh sangat menyayangimu. Setelah mendapat izin dari Bu Mande, Malin pun segera mengemasi barang-barang yang ia perlukan. Keesokan harinya, dengan berat hati, Ibu Mande mengantar Malin ke dermaga. Malin dan Rashid pun berangkat berlayar menaiki kapal besar menuju sebuah pulau di seberang sana. Di perantauan, Malin bekerja tanpa kenal lelah, menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dengan tekad yang kuat. Dengan kerja keras dan ketekunan, Malin berhasil menjadi orang sukses. Ia berhasil membangun kekayaan dan reputasi yang mengesankan. Apalagi setelah ia menikah dengan putri dari saudagar kaya, Malin semakin terpandang. Semua orang telah mengenal Malin sebagai orang yang sangat kaya.
Dalam rangka bulan madu pernikahannya, Malin dan istrinya memutuskan untuk berlayar mengelilingi Nusantara. Perjalanan mereka diiringi oleh awak kapal mewah yang siap melayani pasangan tersebut. Setelah beberapa hari berlayar, mereka akhirnya tiba di sebuah pulau yang terasa akrab bagi Malin, meskipun ia tidak tahu apa artinya. Istriku, aku merasa seperti pernah mengenal tempat ini sebelumnya. Tempat ini sangat familiar bagiku. Benarkah? Apa yang membuatmu merasa begitu, suamiku? Aku tidak yakin, tapi ada sesuatu yang begitu akrab tentang pulau ini. Mungkin memang begitu. Kamu sering melakukan perjalanan, dan mungkin kamu pernah singgah di pulau ini sebelumnya. Mungkin saja. Tapi entah kenapa, rasanya lebih dari sekedar akrab. Sudahlah suamiku, ayo segera ke tempat istirahat kita. Aku sudah merasa lelah setelah terus berada di kapal. Baiklah istriku. Malin dan istrinya dikerubungi oleh kerumunan warga setempat yang ingin melihat kedatangan kapal mewah. Suara riuh, percakapan dan bisikan-bisikan kecil membicarakan tentang kedua pasangan tersebut. Di tengah keramaian itu, seorang wanita tua berpakaian lusuh dan rambutnya yang mulai memutih mendekati Malin dengan langkah gemetar dan tatapan penuh harap. Malin, benarkah ini kamu, anakku? Apa maksudmu, nenek tua? Malin, kau sudah kembali, nak. Ibu sangat merindukanmu. Siapa kau? Berani mengaku sebagai ibu suamiku? Saya memang ibunda Malin Kundang. Apakah kau sudah gila? Dasar orang gila. Ini ibumu, nak. Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Mengapa engkau seperti ini? Suamiku tidak memiliki ibu yang miskin seperti kamu. Kau bukan ibuku. Menjauhlah dariku, dasar wanita tua. Malin, kenapa kau bisa melupakan ibumu sendiri? Ini aku ibumu, nak. Bukankah dulu kamu pernah berjanji bersama untuk membahagiakan ibu? Kamu berkata ingin membuat ibumu bangga. Ingatkah? Ibu telah menantimu dengan sabar selama bertahun-tahun. Setiap malam ibu memohon pada Tuhan agar kamu selalu dalam perlindungannya. Sejak awal, ibu telah merawatmu dengan penuh cinta dan pengorbanan, menanggung segala kesulitan dan sakit hati demi kebahagiaanmu. Mengapa, Malin? Mengapa kamu menolak ibumu dengan keras hati seperti ini? Kamu bukan ibuku. Aku tidak pernah memiliki seorang ibu yang lusuh dan kotor sepertimu. Ibuku adalah wanita yang mulia dan lembut, bukan seperti dirimu. Suamiku, mari kita akhiri ini. Orang-orang zaman sekarang sungguh ada-ada saja kelakuannya. Pura-pura menjadi bagian dari saudagar kaya. Mari kita tinggalkan wanita ini dan kembali ke kapal kita. Ibu Mande menangis sedih. Anak yang dilahirkan dan dibesarkannya tidak mengakuinya. Air matanya berlinang. Pada saat itu juga, Malin Kundang segera pergi dari desa. Ya Allah, mengapa anakku satu-satunya seperti itu? Aku yang melahirkan dan membesarkan dia, ya Allah. Aku tidak tahu apa salahku, ya Allah. Kenapa ujian terus bertubi-tubi datang kepadaku, ya Allah? Berilah ia teguranmu. Sungguhnya, dia adalah anak yang durhaka. Tiba-tiba di tengah perjalanan, kapal Malin dan istrinya terkena badai dan angin. Gelombang air laut mulai naik, kilat menyambar-nyambar, dan kapal mereka pun terguncang. Ada apa ini? Badai begitu besar. Dan pada saat itu juga, berubahlah Malin Kundang menjadi sebuah batu. Malin Kundang berubah diri menjadi batu akibat telah mendurhakai ibunya. Oleh karena itu, kita tidak boleh durhaka terhadap kedua orang tua kita, terutama durhaka kepada seorang ibu.